Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini saya mau kembali bersaksi menyampaikan pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada saya pada tanggal 11 Mei bulan lalu kemarin. Ini adalah lanjutan kesaksian saya yang sebelumnya. Saya mau menyaksikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada saya melalui pesan yang Tuhan telah berikan kepada saya sebelumnya. Saya tidak bisa menyampaikan langsung keseluruhan karena agak panjang, jadi saya menyampaikan video ini step by step, dan saya akan terus bersaksi menyampaikan setiap pesan-pesan yang Tuhan telah sampaikan kepada saya agar semua orang dapat mendengar pesan Tuhan ini. Sebab hari ini, sebab zaman ini adalah zaman akhir. Dalam kesaksian saya yang saat ini, saya memberi judul bahwa zaman ini akan seperti zaman Nabi Nuh. Saya akan membacakan pesan Tuhan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lama lagi. Bersungguh-sungguhlah hidup di dunia saat ini, karena hanya ini kesempatan kita untuk bertobat dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung, Dia bukan Allah yang tidak bisa mendengar. Dia bukan Allah yang tidak bisa berbicara kepada manusia. Bahkan di zaman akhir ini, Tuhan sendiri yang berbicara langsung kepada kita. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada mereka mengenai kedatangannya. Agar semua bersaksi, agar semua menjadi saksi Kristus dan memperingatkan yang lain agar bertobat melalui mimpi, melalui penglihatan dan nubuatan. Banyak yang sudah mulai bersaksi menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini. Kalau kita lihat di YouTube, bahkan di media apapun. Yesuslah Tuhan Allah yang hidup. Yesuslah Allah yang berkuasa, yang layak disembah. Yesus Kristus itulah namanya. Nama yang berkuasa atas bumi dan sorga. Nama yang berkuasa atas seluruh dunia. Datanglah menyembah kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan hadiratnya. Tuhan akan memuaskan kita dengan air yang hidup, air yang mengalir dari sorga, akan membasuh kita, akan menjamah kita, akan memuaskan kita yang haus, yang lapar akan hadirat Tuhan. Akhir zaman ini sudah sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Janganlah berbuat dosa lagi, sebab hari-hari ini adalah hari terakhir. Waktu semakin sempit. Tuhan tidak akan menunda kedatangannya yang kedua kali ini. Sebab Tuhan sebelumnya sudah pernah menundanya. Terlalu banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada dunia ini. Tetapi dunia ini selalu saja menyakiti hati Tuhan. Dunia ini mengecewakan hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah sangat sabar akan perilaku manusia. Tetapi manusia terus saja berbuat dosa di hadapannya. Tuhan itu sangat rindu anak-anak manusia datang kepadanya, menyembahnya siang dan malam dengan bersungguh-sungguh. Waktu sudah sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada waktu lagi untuk kita berbuat dosa. Datanglah kepada Yesus. Dialah pintu keselamatan itu. Sebab pintu keselamatan itu akan segera tertutup. Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Tuhan akan segera menutup pintu keselamatan itu. Tuhan memberikan waktu yang sangat panjang agar kita ini bertobat, datang kepada Dia. Tetapi manusia tetap terus berbuat dosa di hadapannya, bahkan mengecewakan hati Tuhan. Dia sudah disalib, Dia sudah menggantikan kita yang berdosa ini. Dia telah disiksa, Dia telah merana. Dia hanya ingin kita manusia ini selamat dan tidak masuk di dalam api neraka. Kembalilah sekarang, kembalilah kepada Yesus Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib. Sebab waktu Tuhan sudah tidak akan lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan saat ini sedang bersiap-siap. Malaikat Tuhan akan meniup sangkakala demi sangkakala. Dan kita yang di bumi akan mendengar deru-desu ombak, suara manusia yang sangat ketakutan pada saat itu. Sebab pintu keselamatan akan segera ditutup. Bahkan kengerian yang luar biasa dan kehancuran dunia akan terjadi. Jangan menunda-nunda waktumu lagi. Waktu sudah akan tertutup. Tuhan tidak ingin kita manusia binasa. Tuhan tidak ingin melihat penderitaan.
kepada kita yang tertinggal pada masa itu, karena yang tertinggal akan masuk di masa antikris. Iblis saat ini semakin giat menyesatkan anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam dosa, dalam pesta pora, di dalam seks bebas, kehancuran, murtad. Manusia-manusia semakin jauh daripada Tuhan. Mereka yang menjauh daripada Tuhan dan hidup di dalam dosa akan dihancurkan dan dilenyapkan bersama iblis setan. Semua akan dihancurkan dan dibinasakan Bapak Ibu Saudara di dalam api neraka. Jangan kita berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak akan berlama-lama lagi. Tuhan Yesus sangat rindu dan ingin kita semua masuk di dalam kerajaan sorga. Menyembah Tuhan siang dan malam dengan penuh sukacita di dalam kerajaan sorganya. Menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab sudah terlalu lama Tuhan menunggu waktu ini untuk bisa bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan sorganya, bersama dengan anak-anaknya Tuhan, di dalam kerajaan sorga Tuhan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, yang belum mengenal Yesus, Yesus itulah Mesias, dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah keselamatan dan hidup. Hanya Dia yang dapat menolong semua manusia agar tidak binasa sebab Dialah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Kembalilah kepada Yesus, orang-orang yang telah menjauh, bahkan yang mau meninggalkan Tuhan Yesus yang mendengarkan pesan ini. Kembalilah, Tuhan mau menerimamu, Tuhan mau mengampunimu. Tinggalkanlah hal-hal duniawi yang sia-sia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Manusia itu sangat berharga di matanya. Manusia itu lebih dari apapun. Tuhan Yesus akan segera turun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan berlama-lama lagi. Tuhan Yesus akan segera datang di dunia ini. Kita sendirilah yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga. Langit akan terbelah menjadi dua. Bumi akan hancur. Semua akan tergenapi. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah dengan segenap hatimu, dengan kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kesegaran kepada kita. Kuk yang Tuhan pasang pada bahu kita tidak akan menyakiti kita, tetapi menjadi kuk yang ringan yang akan menuntut kita. Perkataan Tuhan yang barusan saya sampaikan ini terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membuka Alkitab dan membacakannya. Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perkataan Tuhan yang telah saya sampaikan ini sama seperti firman Tuhan. Bukan saya, Bapak Ibu, yang berkata-kata, bukan saya. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Selama ini Tuhan telah menunggu kita manusia untuk datang menyembah Dia dengan bersungguh-sungguh. Tetapi manusia semakin terperosok di dalam dosa dan semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat sedih melihat kelakuan manusia yang sesat ini. Apa susahnya sih? Apa susahnya datang menyembah Tuhan? Kita memiliki banyak waktu dan kesempatan, tetapi waktu kita tidak gunakan untuk datang menyembah Tuhan. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita ini seperti uap. Tetapi manusia terus menjauh daripadanya. Semua telah digenapi, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari peperangan, kelaparan, kehancuran, penyakit sampar, itu telah dicurahkan ke dunia ini. Tuhan Yesus akan datang dengan segera. Dengan pasukan malaikat dari sorga. Akan kita lihat Tuhan Yesus di atas langit sana. Langit akan terbuka. Kita akan melihat anak manusia yang telah dikorbankan di kayu salib akan muncul di hadapan kita. Pesan ini juga ada di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara.
Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu adalah firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Bertobatlah saat ini juga. Waktu kita sudah tidak akan lama. Semua sudah digenapi tanpa kita sadari. Malaikat Tuhan sudah berjaga-jaga. Waktu penuaian sudah dekat, Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan sudah bersiap-siap menebang setiap padi yang sudah menguning. Dan gandum-gandum itu akan disingkirkan, akan dibunuh. Tetapi gandum-gandum itu akan bersama dengan Tuhan. Gandum-gandum ini adalah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka akan dibunuh, mereka akan disingkirkan. Tetapi mereka akan bersama dengan Tuhan. Malaikat Tuhan saat ini sedang bersiap-siap untuk memisahkan domba-domba dan kambing-kambing itu. Domba-domba itu akan bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Dan kambing-kambing itu akan dimasukkan di dalam api neraka. Pesan Tuhan ini juga ada di dalam firman Tuhan. Terdapat di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Pesan Tuhan ini sama seperti firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Domba-domba itu adalah anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh. Dan kambing-kambing itu adalah bukan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang di luar anak-anak Tuhan. Kambing-kambing itu akan dimasukkan ke dalam api neraka sebab Tuhan tidak mengenal mereka. Firman Tuhan telah diberitakan ke seluruh dunia dari ujung bumi ke ujung bumi. Semua telah mendengar firman Tuhan. Mereka manusia telah mengenal Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka mengenal Yesus, tapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan zaman sekarang akan sama seperti zaman Nabi Nuh dahulu. Pada saat itu Tuhan menyuruh Nuh membangun sebuah batra. Tetapi orang-orang pada zaman itu menganggap dia gila. Menganggap dia tidak waras, sakit. Tetapi setelah Nuh menyelesaikan batra itu, Tuhan mendatangkan air bah itu. Mereka yang tidak masuk ke dalam batra itu, mereka berteriak mengetuk-ngetuk batra itu. Mereka meminta tolong supaya pintu itu dibukakan.
agar mereka bisa masuk ke dalam Batra itu. Tetapi semua sudah terlambat. Semua yang tertinggal di luar sana tidak bisa masuk ke dalam Batra itu. Semuanya binasa pada saat itu. Sebab Tuhan sudah memberikan waktu yang panjang kepada mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Bahkan saat itu Nuh diolok-olok oleh mereka. Sehingga pada zaman itu hanya keluarga Nuh saja yang selamat. Sebab hanya keluarga Nuh saja yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Zaman ini akan sama seperti waktu itu. Sebab Tuhan telah mengirimkan anak-anaknya untuk menyampaikan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi banyak yang tidak percaya, yang meragukan anak-anak Tuhan yang bersaksi melalui media apapun tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang akhir zaman ini. Mereka tetap tidak mau bertobat dan hidup terus di dalam dosa, dalam hal-hal duniawi. Padahal Tuhan telah memperingatkan mereka terlebih dahulu dan memberikan waktu kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada Dia melalui anak-anak yang Tuhan kirim untuk bersaksi. Tuhan memberikan mimpi, penglihatan, nubuatan. Tuhan sudah mengirimkan anak-anaknya untuk bersaksi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi tetap mereka tidak mau percaya. Mereka yang tidak percaya dan tidak mempersiapkan diri mereka akan mengalami hal yang sama seperti mereka yang tertinggal di zaman Nabi Nuh. Saat itu Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tiba-tiba mereka menganggapnya seperti pencuri sebab mereka hidup di dalam dosa. Mereka yang hidup di dalam dosa akan terkejut, akan kaget dan tercengang melihat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Saat itu mereka memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi semua sudah terlambat. Sebab Tuhan telah memberikan waktu kepada mereka manusia. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan mereka tidak mau percaya dan tidak mau mendengarkan anak-anak Tuhan yang telah bersaksi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saat Tuhan datang, pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Semuanya itu sudah terlambat. Dan tidak ada waktu untuk bertobat sebab pengampunan Tuhan telah tertutup. Saat ini, sekarang inilah Bapak Ibu Saudara, waktu dan kesempatan kita untuk bertobat. Jangan sampai kita tertinggal dan binasa. Sebab Tuhan Yesus akan segera datang dan tidak akan menunda kedatangannya lagi. Pesan Tuhan ini ada di dalam firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bapak Ibu Saudara, saya bukanlah orang yang hafal isi Alkitab. Saya hanya membacanya setiap hari. Ternyata semua yang Tuhan pesankan kepada saya itu ada di dalam firman-Nya. Saya juga mencari pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini dalam firman Tuhan ternyata semua ada tertulis. Dan saya menambahkan ayat-ayat ini untuk menguatkan pesan Tuhan ini. Bahwa ini benar, bukan perkataan saya, bukan karangan saya. Kalau Tuhan tidak menyuruh saya untuk bersaksi melalui media-media, saya tidak akan membuat video ini. Tetapi karena Tuhanlah yang menyuruh saya mau melakukannya untuk menjadi saksi Kristus, menyampaikan pesan Tuhan. Saya tidak berbohong, apalagi menyampaikan pesan ini atas nama Tuhan. Saya tidak akan berani, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya berani bersaksi saat ini juga karena Tuhan sendirilah yang datang, yang berbicara kepada saya. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan dan keberanian serta hikmat untuk bersaksi menyampaikan pesan Tuhan ini. Datanglah kepada Yesus saat ini. Dia mengampuni segala dosa kita asalkan kita mengaku dosa kita dan hidup bersungguh-sungguh di hadapannya. Datanglah kepada Yesus. Dia Tuhan yang lemah lembut. Dia pengasih. Dia menyayangi kita manusia yang berdosa ini. Dia telah mengorbankan hidupnya di kayu salib hanya untuk kita. Tuhan Yesus merasakan sakit. Tuhan Yesus merasakan segala penderitaan kita. Tuhan Yesus merasakan segala yang kita alami. Dia merasakan penderitaan kita selama di dunia ini. Jangan menganggap dirimu itu sendiri. Jangan pernah menyombongkan apa yang kita punya. Harta kekayaan itu hanya sementara. Waktu sudah dekat. Semua sudah digenapi. Semua akan hancur rata dengan tanah. Bahkan tidak ada bangunan yang akan berdiri di muka bumi ini. Kita akan melihat anak manusia, Yesus Kristus Tuhan, akan datang di langit sana menyongsong kita manusia yang masih hidup. Menjemput kita yang saat ini masih hidup. Semua telah digenapi.
Kita yang bersungguh-sungguh akan bersama Tuhan di awan-awan naik ke sorga, menyembah Tuhan selamanya di dalam kerajaan sorganya. Bahkan Tuhan sendiri telah menyiapkan nama-nama yang begitu indah bagi kita semua yang datang bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan telah menyiapkan nama-nama bagi anak-anak Tuhan di dalam kerajaan sorganya. Sebab saat kita hidup di dalam sorga sana, kita tidak akan memakai nama-nama dunia kita lagi. Tuhan sendiri yang akan memberi nama kepada kita masing-masing yang tinggal di dalam kerajaan sorganya. Bahkan telah mempersiapkan banyak rumah bagi kita saat kita tinggal di kerajaan sorganya. Kita tidak akan bersedih lagi. Kita tidak akan terlantar lagi. Tidak akan ada air mata, kesusahan, segala kepahitan, amarah, kebencian. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kerajaan sorganya. Sampai selama-lamanya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi kesaksian saya pada saat ini. Perkataan ini bukanlah perkataan saya, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan sendirilah yang memakai mulut lidah saya untuk menyampaikan pesan ini, untuk menyampaikan perkataan ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat itu kami menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan turun atas kami, atas saat kami berdoa bersama-sama. Saya hanya bersaksi menyampaikan pesan ini. Pesan Tuhan ini ada di dalam rekaman. Saya merekamnya saat kami menyembah Tuhan. Kami merekam semuanya, jadi saya tidak lupa untuk menyampaikan apa saja yang Tuhan sudah pesankan kepada saya. Sehingga yang saya sampaikan itu lengkap, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jika ada yang mau mendengarkan pesan ini melalui rekaman suara saya saat kami menyembah, saya bisa mengirimkannya yang mau mendengarkannya. Inilah kesaksian saya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Mau percaya atau tidak, itu terserah Bapak Ibu Saudara. Yang penting saya sudah menyampaikan pesan ini dan menjalankan tugas yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk bersaksi demi namanya. Saya hanya bisa berdoa agar semakin banyak yang melihat kesaksian ini. Dan setiap orang yang telah menonton kesaksian ini agar mau bertobat dan bersungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini. Betul-betul mau hidup kudus, bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap orang, setiap yang menonton video saya saat ini dan percaya kepada Yesus Tuhan bahwa Dialah juru selamat, agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan tidak mengalami kebinasaan, bahkan mengalami zaman antikris. Itulah yang menjadi kesaksian saya pada saat ini. Kiranya kita semua yang telah mendengarkan pesan video ini, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.